Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin al-mab'unsi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allifur rahimahullahu ta'ala Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi fi kitabihi Mau'izatul Mu'minin wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumikum fid dharain amin. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puja dan puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan untuk mengkaji kitab Mau'izatul Mu'minin karyanya Syekh Jamaluddin Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi. Sebelum kita memulainya, marilah kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan diberikan kemanfaatan dan keberkahan bagi kita semua. Al-Fatihatu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa la hadrati ila sultanul auliya Syaikhul Qadir Jailani wa Syaikhul Hasan Asyadili radhiyallahu wa la jami'i awliya urzufi Indonesia wa la jami'i masyakhina fi tamam rahim kulluhum bi hadi taufiq rahmat wa la hadrati ila masyayikhina fil Azhar Asyarif kulluhum wa la hadrati ila muassis hadzal ma'had wa bil khusus ila rahi muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Qasimi Ad-Dimashqi wa ila walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa ila abaina wa ummahatina wa jadadina wa nakhusu khususan man zam'anaha huna bisababihi wa ala jadihi sya'un lahum minnal Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekarang kita masuk pada bab pertama ya. Kitabul ilmi ay hadza kitabu fi bayanil ilmi. Utawi iki iku kitab ing dalem mertelaake ilmu. Fadilatul ilmi utawi iki iku keutamaan ilmu. Syawahiduhu utawi pira-pira kang nyakseni ilmu. Minal Qur'ani saking Al-Qur'an. Iku ayatun pira-pira ayat kasiratun kang akeh. Minha iku setengah saking ayat katsirah qaluhu utawi dawuh Allah azza wa jalla syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidan nyakseni sapa Allahu Gusti Allah. Syahida nyekseni sapa Allahu Gusti Allah annahu ing setuni kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang berhak den sembah dalam wujude iku maujud illa huwa kejaba Allah
Wal malaikatu lan nyekseni sapa al malaikatu pira-pira malaikat. Wa ulul ilmi lan wong kang anduweni ilmu. Qaiman halih jumeneng bil qisti kelawan adil. Fanzur mongko ningalono sapa sira kaifa hale kaya apa bada'a ngawiti sapa Allahu sapa subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala binafsihi kelawan date Allah wasaniun lan ngaping pindone sapa Allah bil malaikati kelawan malaikat wasani sunan ngaping teloni sapa Allah bi ahli ilmi kelawan ahli ilmu wanahika lan milang-milang nganggep bihi kelawan iki apa nih syarafan mulyoni wa fadlan dan keutamaane. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji tentang ilmu, kitabul ilmi. Di sini akan dijelaskan tentang fadilahnya ilmu atau keutamaannya ilmu. Dalil-dalilnya banyak di sini. Dari Al-Qur'an ada ini. Syawahiduhum al-Qur'ani kasir, ayatun kasir, banyak sekali. Di antaranya kesaksian langsung dari Allah ini. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Lihatlah di sini, perhatikan bagaimana di dalam ayat ini Allah memulai dengan zatnya sendiri, penyaksiannya. Kemudian yang nomor 2 tentang malaikat. Kemudian yang ketiga, orang yang ahli dalam keilmuan yang terus memperjuangkan keadilan. Ini berarti orang ahlul ilmi ini jangan sampai tergadaikan keilmuannya karena perutnya. Ini jangan sampai. Orang ahlul ilmi ini harus benar-benar memperjuangkan keadilan. Jangan sampai karena kita mempunyai sesuatu, kalau sekarang itu adalah istilahnya ada hutang budi di dalam urusan perut, tapi kita tidak bisa berbuat adil. Jangan sampai. Kita harus bisa berbuat adil dalam kondisi apapun. Ya. Di dalam kondisi kita ada di posisi yang di atas ataupun kita meskipun ada posisi yang paling bawah pun harus bisa berbuat adil. Kalau kita menyandang ahlul ilmi, karena dengan inilah orang ahli ilmu itu nanti mendapatkan kemuliaan dan mendapatkan keutamaan. Loh, ahlul ilmu ini, orang-orang pintar ini di negeri ini banyak sekali. Tapi apakah qaiman bil qisti ini yang perlu dipertanyakan? Nah, ini juga nasihat untuk saya sendiri khususnya. Nah, terus untuk teman-teman anak-anak SMK Sulaiman juga harus ini dijadikan sebagai pegangan, sebagai pijakan ketika menghadapi kehidupan-kehidupan yang akan datang. Ketika Anda sudah alim dalam keilmuan, jangan lupa terus memperjuangkan yang namanya keadilan. Jangan sampai karena direkrut menjadi pejabat, direkrut menjadi orang-orang penting di pemerintahan, akan tetapi setelah itu tidak punya nyali untuk menyuarakan keadilan. Karena
keadilan inilah yang menjadi tolak ukur orang ahli ilmu ini mempunyai keutamaan. Wa qala lan nyaksani, wa qala lan dawuh. Sapa Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ing dawuh yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yarfa' mongko bakal ngangkat sapa Allah Gusti Allah alladzina ing wong akeh amanu kang padha beriman sapa alladzina minkum saking sira kabeh walladzina lan pira-pira wong akeh utu kang padha nekani sapa alladzina al ilma ing ilmu darajatin ing pira-pira derajat. Sangat jelas sekali di ayat ini bahwa Allah pasti akan mengangkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Tapi ada catatan. Ada alladzina amanu minkum. Ada catatan orang-orang yang beriman. Orang yang berilmu tapi tidak ada keimanan di dalam hatinya kepada Allah, tentunya tidak akan diangkat derajatnya oleh Allah. Diangkat derajat kemana oleh Allah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan nanti. Orang yang diangkat derajatnya oleh Allah ini ya indallah nanti di sisinya Allah dan juga indan nas. Ada orang berilmu yang cuma diangkat indan nas, ya, di sisi manusia saja, karena tidak amanu, tidak beriman kepada Allah. Kalau orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mempunyai kedudukan dan berilmu terus iman kepada Allah, tentunya tidak akan semena-mena kepada sesama makhluknya. Karena Allah ini adalah zat yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Makanya pada ayat ini Allah pasti akan mengangkat yarfa'illahul ladzina amanu minkum, yang beriman dan berilmu. Jadi ayo bersama-sama kita terus mengkaji keilmuan untuk intelektual kita, akan tetapi jangan lupa kita latih juga dengan berzikir kepada Allah agar keimanan kita semakin menancap di dalam hati kita. Yang penting. Wa qala lan ngendika sapa Allah Ta'ala innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innama yakhsha ang pestine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira hambane Allah. Oh, belum bukan ini. Ada satu ayat yang diloncati ternyata. Wa qala lan ngendika sapa Allah azza wa jalla Qul yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Perhatikan teman-teman yang sudah download filenya, perhatikan. Qul dawu sapa sira Muhammad hal yastawi ora padha sapa alladzina pira-pira wong akeh la ya'lamuna kang padha ngerti sapa alladzina walladzina lan pira-pira wong akeh la ya'lamuna kang ora ngerti sapa alladzina. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah bahwa orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Beda. Kalau mengkaji
kitab Nasoihul Ibad karyanya Syekh Awi Al-Bantani. Di situ akan dijelaskan juga bahwa orang berilmu itu mempunyai keutamaan. Keutamaannya apa? Dimanapun berada, dia tidak akan merasa sendirian. Karena orang berilmu ini akan bisa bercampur baur dengan orang-orang yang lain. Dengan masyarakat bisa bergaul. Akan tetapi orang yang tidak berilmu seperti orang terasing meskipun berada di tempat kelahirannya sendiri. Nah, ini sesuai dengan apa yang difirmankan Allah kepada Nabi Muhammad, bahwa katakanlah wahai Muhammad, orang-orang yang berilmu itu tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala ing daun innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Innama yakhsha pastine wedi Allah ing Gusti Allah min ibadihi saking pira-pira hambane Allah sapa al ulama'u pira-pira wong kang alim. Allah juga berfirman bahwa yang paling takut kepada Allah di antara hamba-hambanya itu adalah ulama. Nah, terus ulama itu siapa? Ini yang menjadi pertanyaan. Apakah setiap yang takut kepada Allah itu adalah ulama? Apakah kambing? Apakah kodok? Apakah bebek itu bisa dikatakan ulama? Jangan salah kaprah, jangan salah pemahaman. Perlu diperhatikan bahwa orang alim itu pasti disifati dengan ilmu. Bahkan di awal kemarin sudah dijelaskan bahwa seorang alim itu tidak bisa dikatakan alim sehingga dia mempunyai pengaruh keilmuannya pada kaumnya. Gak mungkin bebek bisa mengajarkan alif, ba, ta, sa, jim, nggak ada. Ya. Kemudian kodok, yang adalah hadis yang menjelaskan tentang kodok bertasbih kepada Allah. Makhluk-makhluk Allah semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan kepada Allah. Cuman itu tidak bisa dijadikan sebagai qaid, sebagai batasan takrif atau definitif bahwa makhluk-makhluk selain manusia ini termasuk adalah ulama. Ini penjelasan pada ayat ini. Wa qala lan ngendika sapa Allah taala ing pengendikan An-Nisa ya 83 nih. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu Allahu alladziina yastanbitunahu minhum. Ya. Walau radduhu lan lamun nyerahake hu ing amr. Ini saya akan bacakan dulu ayat sebelumnya agar kita tahu ya. Wa idza ja'ahum amrun minal amni wal awil khaufi ada'u bih ya. Wa idza ja'ala nalikani taqahum ing alladzina amrun ing perkara idza ja'ahum amrun salah. Idza ja'a nalikane teka hum ing alladzina apa amrun perkara minal amni saking keamanan awil khafilan wedi adau padha nyarake sapa alladzina hu ing amr. Ini menunjukkan bahwa kondisi bahwa masyarakat itu merasa khawatir akan keamanannya. Ini mirip dengan kondisi sekarang ini ya. Bahwa kondisi kita sekarang wabah yang menyebar ya,
di negeri ini, bahkan sekitar mungkin dunia sudah 200 lebih negara yang sudah terkena wabah corona ini. Nah ini kekhawatiran dan ketakutan yang terjadi atas keamanan kita semuanya, ini nanti seharusnya kita kembalikan kepada siapa? Di sini dijelaskan walau radduhu ila rasul ya. Dan lamono nyerahake sapa alladzina hu ing amr ila rasuli maring utusan wa ila ulil amri lan maring wong kang anduwene perkara, apa yang maksud? Ya pemerintahan. Minhum saking alladzina la alima mongko yekti ngerti hu ing amr sapa alladzina wong akeh yastambituna kang padha ngalap dalil sapa alladzina hu ing amr minhum saking rasul wa ila ulil amri. Nah, ini. Pada ayat ini Allah menjelaskan ya, semua yang dipasrahkan kepada rasul dan kepada pemerintahan itu nanti la alimahul ladzina yastambitunahu minhu. Mereka akan mengetahuinya ya setelah mereka mencari kebenaran ya dari siapa? Dari Rasul dan ulil amri ini. Ya. Ini menunjukkan bahwa rudda hukmuhu amr fil waqa'i ila istimbatihim. Bahwa hukum ini dikembalikan pada kejadian-kejadian ila istimbatihim yang diusahakan, yang digali oleh orang-orang tersebut. Nah, pada kesempatan ini ya wa alhaqo rattabatahu wa alhaqolan madaake sapa Allah Gusti Allah rattabatahum ing derajate alladzina birat tabatil anbiya'i kelawan derajate pira-pira nabi fi kasfi hukmillahi ta'ala ing dalem mertelaake hukumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau yang di file tulisannya hikmatun atau hukmatun, ini sebetulnya yang benar yang di kitab ini hukmuhu. Bahwa semuanya itu dikembalikan kepada kejadian-kejadian, dan pada ayat ini Allah menyamakan kedudukan kepada orang-orang yang istimbatul ahkam, menggali hukum-hukum itu dengan kedudukannya para nabi di dalam menjelaskan hukum-hukum Allah. Makanya sekarang itu siapa? Ya, yang paling tahu dengan keadaan-keadaan. Ini teman-teman harus dikaji. Kalau kaitannya dengan virus, yang paling mengetahui itu siapa? Yang paling mengetahui itu adalah para dokter medis. Kemudian ditelitilah oleh para ulama dengan minta pertimbangan-pertimbangan dari medis itu. Kemudian dijadikanlah sebagai hukum. Makanya dalam kondisi seperti ini, ayo kita terus mengikuti apa yang disampaikan oleh ulama-ulama yang menjadi pesan-pesannya. Karena ulama di sini sudah mempertimbangkan dari sisi-sisi keagamaan, dari sisi kesehatan dan lainnya. Akhirnya timbullah keputusan-keputusan yang kemudian ayo kita bersama-sama ikuti semuanya. Inilah keutamaan orang alim, orang ulama ya. Alim fiddin wa alim fittibiyah. Di dalam masalah ilmu kedokteran ini juga kita ikuti. Kita awam tidak tahu masalah
tentang masalah virus, kok mau menjelaskan tentang virus? Nah, ini akan menjadi bahaya kepada kita nanti. Ayo kita belajar dengan terus mengikuti arahan-arahan yang telah diarahkan oleh Rijaluddin atau tokoh-tokoh agama di negeri ini, ataupun pada Rijalud Tibbi atau tokoh-tokoh kedokteran. Ya, kita berkaca dengan apa yang telah terjadi yang pertama kali di Wuhan, di Cina itu alhamdulillah dengan izin Allah juga bahwa virus yang di sana itu bisa terselesaikan dalam 3 bulan. 3 bulan terselesaikan karena apa? Karena mengikuti petunjuk alim at-tibbi, orang yang alim di dalam kedokteran. Kalau menurut wartawan senior, mungkin sudah mantan wartawan ini Pak Dahlan Iskan itu, kalau Dokter Zhang, nih betul salah, kalau tidak salah itu namanya Dokter Zhang, itu bilang kamu harus diam di rumah, kemudian usahakan setelah makan minum air hangat, makanlah telur rebus, dan kesehariannya di dalam kehidupan itu diikuti oleh masyarakat di sana. Nah, ini yang perlu kita ikuti, ya. Karena orang alim ini bukan hanya kealiman di dalam ilmu agama saja, macam-macam funnya, bidangnya banyak. Kalau masalah kedokteran, ayo kita sama-sama ikut apa yang menjadi ijtihad para dokter dan juga yang dikawal oleh para ulama-ulama yang nanti ada kaitannya dengan agama. Wa amal ahbarulan anapun utawi pira-pira hadis, faqala mongko ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing pengendikan man utawi sapane wong iku yurid lamun ngersakake sapa Allah Gusti Allah bihi kelawan man khairon ing kebagusan, yufaqih mongko maringi ngerti, maringi faham sapa Allahu ing man fid dini ing dalam urusan agama, wa yulhimuhu lan maringi ilham, ya pemahaman sama aja, ing man rusdahu ing oleh bener man. Allah kalau sudah berkehendak kepada orang itu atas kebaikan, maka Allah itu akan memberikan pemahaman terhadap agama kepada orang itu, ya. Dan dijadikan sebagai apa nanti? Petunjuk untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Wa qala lan ngendika sapa sallallahu alaihi wasallam, al ulama'u utawi pira-pira wong kang alim iku warasatul anbiya'i, pewarise para pira-pira nabi. Ketahuilah bahwa orang-orang alim itu, ya, ulama-ulama itu adalah pewaris para nabi. Pewaris para nabi. Ini juga seperti ada kaitannya dengan mukaddimah kemarin itu yang menjelaskan bahwa seorang alim mempunyai kewajiban untuk menyampaikan keilmuannya. Karena tanggung jawabnya orang alim itu tidak hanya pada dirinya, akan tetapi juga kepada keluarga dan kepada umatnya. Makanya di sini harus kita ketahui keutamaannya ilmu itu sendiri. Wa maklumun lan ikut dan warui anal seturi kelakuan narot tabata orang derajat iku maujud fauqan nubuwati ilmu sakdurui kenabian. Sudah maklum, ma'ruf, sudah orang-orang tahu bahwa tidak ada derajat yang lebih tinggi daripada kenabian. Wala syarafa fawqa syarafil warasati, wala syarafalan ora ono kemuliaan iku maujud fawqa syarafil warasati,
Ing dalam dore kemuliaane marisi litil karotabati maring mengkono-mengkono derajat. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada itu semua, yaitu fauqa syarafal warasah litil karotabati. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada kemuliaan yang mewarisi derajat itu semua. Yang tadi sempat terputus pada hadis yang menjelaskan tentang bahwa ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Sekarang waqala salawatullahu wassalamuhu alaih. Waqala lan ngendika sapa kanjeng Nabi salawatullahu wassalamu alaih. Idza ata nalikane teko alaya ing atase ingsun yaumala asdadu ing dalem dina kang ora tambah sapa ingsun fihi ing dalem yaum ilman ing ilmu yuqarribu kang marepake apa ilmune ingsun ilallahi maring Allah azza wa jalla fala burika mongko ora den berkahi maring ingsun fitulu isyamsi dalikal yaum ing dalem mleteke srengenge mengkono-mengkono dino. Pada hadis ini dijelaskan ketika saya mendapati hari yang tidak menjadikan tambahnya suatu ilmu kepadaku, ini sabda Rasulullah, sehingga ilmu itu menjadikan semakin dekat aku kepada Allah, maka tidak ada keberkahan untukku di waktu munculnya matahari pada hari itu. Ini menunjukkan berarti sangat merugi kalau kita dalam keseharian kita itu tidak menambahkan keilmuan pada diri kita. Ini akan saya baca lebih cepat lagi karena tadi sudah terputus. Wa qala lan ngendika sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam fi tafdilil ilmi ing dalem mertelakake keutamaan ilmu alal ibadati ing atase ibadah wasyahadati lan penyaksian ing pangendikan fadlul alim utawi keutamaane wong kang alim alal abidi ing atase wong kang ahli ibadah iku kafadli kaya keutamaane ingsun ala adna rajulin ing atase sakni sore wong lanang min ashabi saking pira-pira sahabat ingsun. Fanzur mongko ningalano sapa sira kaifa hale kaya apa ja'ala dadekake apa al ilmu muqaranan hale barengi li darajatin nubuwati maring derajati kenabian. Ada pada hadis ini ya, dijelaskan bahwa keutamaannya orang alim atas orang hamba itu sebagaimana keutamaanku. Derajatnya alim itu ditunjukkan seperti derajat Rasulullah kafadli wa ala adna rajulin ashabi, ngatasi luwih ni sore wong lanang min ashabi saking sahabatku. Berarti sangat jauh sekali sahabat yang tingkatan paling rendah itu derajatnya abid. Berarti Rasulullah bagaimana menjadikan atau mensifati ilmu ini itu mempunyai kedudukan yang disetarakan oleh Rasulullah. Ja'ala al ilmu muqarran li darajatin nubuwah. Ya ilmu ini yang menjadikan derajatnya yang nanti sama dengan Nabi. Wa kaifa huttaratul amal mujarrad anil ilmi. Ya. Terus bagaimana ya
Nabi juga meletakkan derajatnya amal ya, yang nanti al-mujarrad yang sepi dari ilmu. Terus bagaimana nanti memberikan kedudukan orang yang beramal tapi tidak dengan memakai ilmu? Wa in kana lamun ono sapa al-abidu wong kang ahli ibadah la yakhlu ora sepi sapa abid an ilmin saking ilmu bil ibadati kelawan ibadah alladzi yuadibu kang dan perintahake alaiha ing atase ibadah walau lahu lamun ora ono iku walau lahu lamun ora ono apa ilmu ya iku maujud lam takun mungka ora ono apa ibadatun ibadah sampai seperti itu ya. Makanya seorang abid, orang ahli ibadah itu juga jangan sampai tidak mempunyai keilmuan. Kan terus bagaimana nanti kalau mau melakukan ibadah akan tapi tidak punya ilmu. Ini bisa menyesatkan nanti. Bahaya. Wa qala lan ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ing pangendikan fadlul alim alal abidi ka fadlil qamari lailatal badri. Fadlul alim utawi kutamane wong kang ahli ilmu alal abidi ngatasi wong kang ahli ibadah ka fadlil qamari kaya utamaane bulan purnama. Bulan ka fadlil qamari kaya keutamaane bulan lailatal badri ing dalem malam purnama. Ala sairil kawakibi ing atase sekarini pira-pira lintang. Kemudian di hadis ini juga dijelaskan bahwa keutamanya orang ahli berilmu dibandingkan dengan seorang ahli ibadah itu diibaratkan bulan purnama, bulan di malam bulan purnama, kemudian dibandingkan dengan bintang-bintang itu. Bagaimana terangnya bulan purnama dan bagaimana kelap-kelipnya bintang. Ini kita harus bisa mentadaburi itu bahwa keutamanya sangat jauh perbedaannya. Makanya kita harus mengkaji keilmuan-keilmuan agar kita termasuk min ahlil ilmi wa ahlil khair. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang ahli ilmu dan juga terus melakukan kebaikan-kebaikan. Wa min wasaya Luqman dan setengah saking pira-pira wasiate Kiai Luqman di sini li ibnihi maring putrane Luqman. Istilahnya almarhum Kiai Taufikur Rahman Fatah ya. Kiai Luqman beliau menyampaikan seperti itu. Ya bunayya he anak lanang ingsun jalis lungguh sapa sira al ulamaa ing pira-pira kang alim wa zahim lan para desekono sapa sira kabeh hum ing sapa sira hum ing ulama wa zahim lan desekono sapa sira hum ing ulama birubataika kelawan dengkul loro sira fa innallaha mongko sak temene Gusti Allah subhanahu maha suci Allah iku yuhyi bakal nguripake sapa Allah al-quluba ing pira-pira ati binuril hikmati kelawan cahaya hikmah kama yuhyi kaya oleh nguripake sapa Allah al-ardo ing bumi biwabilis samai kelawan udan saking langit. Yang paling terakhir ini adalah wasiatnya Syekh Luqman ya. Oke, Luqman di sini kepada anaknya, wahai anakku, terlalulah kamu dalam majelisnya ulama, ikutilah kajian-kajian ulama. Berdesakanlah kamu dengan kedua lututmu, maksudnya ya menghadaplah kepada ulama dan pelajari keilmuannya. Karena Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati-hati orang itu dengan cahaya hikmah.
sebagaimana menghidupi bumi dengan air hujan. Kalau kita terus bersanding dengan ulama, mengikuti kajian-kajian keilmuan dengan ulama, maka oleh Allah nanti akan dihidupkan hati kita dengan cahaya hikmah. Dan juga kita akan mendapatkan banyak hal-hal yang tidak kita temukan kecuali ketika di dalam kajian bersama ulama. Sebagaimana Allah telah menghidupkan bumi dengan air hujan. Untuk kajian keutamaan ilmu pada sesi ini saya kira sekian. Kurang lebihnya mohon maaf dan mudah-mudahan ya. Ini tadi juga saya ada kehilafan ya. Ada bacaan ayat Al-Qur'an kurang pas. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi ada'u bih. Tadi saya baca ada'u. Yang mudah-mudahan ini namanya manusia ya, makhluk khata' wa nisyan. Kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Allahumma ja'al hadzal majlis khalisan lillah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan terus bisa mengkaji ilmu sepanjang hayat kita dan kita termasuk min ahli ilmi wal khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.